Salam, selamat pagi, sahabat BSJD, berita selamat jadi Dumah dimanapun berada. Pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Sri Agus Miriani STH yang melayani di Resort Bintang Awai akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan. Terdapat di dalam Injil Markus 1 ayat 1-11 dan nanti saya akan membacakan ayat yang ke-7. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus yang hadir berupa Roh Kudus, terangilah hati dan pemikiran kami pada saat ini, agar kami mau diingatkan, diajarkan, melewati sabda kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes Pembaptis. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tuhan Yesus bersabda yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada umumnya, manusia suka yang namanya mendapatkan pujian, penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Akibat dari itu menyebabkan banyak orang saat melakukan segala sesuatu tidak tulus hati dan jatuh pada motivasi yang salah. Bahkan banyak orang yang menjadi sombong atau angkuh, merasa dia paling hebat, terhebat dibanding orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis diangkat oleh Allah untuk menjadi perintis kedatangan Yesus. Ia dipanggil untuk menyiapkan bangsa Israel untuk menyambut kedatangan Yesus. Kenapa bangsa ini harus disiapkan? Karena selama itu mereka telah jauh dari jalan Tuhan. Hal itu nampak dari bacaan Lukas 3 ayat 1-14. Yohanes menyebut orang-orang yang mendengarkan keturunan ular beludak. Ular beludak jenis ular tanah yang sangat berbisa dan mematikan. Ini menggambarkan sifat yang penuh kejahatan, kelaliman, selalu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, yang tidak mengenal damai. Tugas seorang Yohanes Pembaptis mengajak, menyerukan pendengar menyambut Mesias dengan pertobatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tugas seorang Yohanes sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa Israel pada saat itu. Sebab dia menyiapkan orang-orang untuk berjumpa dengan Sang Mesias Juru Selamat yang dinanti-nantikan. Tetapi Yohanes tidaklah menggunakan kesempatan itu menunjukkan dirinya hebat, orang yang dihormati dan dihargai. Justru, ia menunjukkan kerendahan hatinya, sikap memberi hormat kepada Dia yang akan datang, dan menyadari bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Jauh lebih tinggi status seorang hamba atau budak dibandingkan dirinya. Yohanes menyadari dia hanya utusan. Dialah Sang Mesias itu yang pantas mendapatkan pujian, penghargaan dan penghormatan, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita melewati firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, memiliki kerendahan hati atau jangan menjadi orang sombong. Setiap kita dipercayakan oleh Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab, dimanapun itu, posisi atau kedudukan atau kejabatan kita. Ketika kita dipercayakan, kita hanya utusan untuk menjalankan misi Allah. Maka lakukan dengan tulus hati, bukan untuk dipuji, dihargai, dihormati oleh banyak orang. Bukan pula merasa diri paling hebat dibandingkan orang lain, sehingga kita menjadi orang yang sombong. Belajar
dari teladan Yohanes Pembaptis yang memiliki kerendahan hati dan tidak menggunakan kesempatan untuk menyombongkan dirinya. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab melakukan bagian kita. Ketika kita dipercayakan oleh Tuhan melaksanakan tugas dimanapun posisi kita, itu merupakan bagian kita yang dipercayakan oleh Allah, yang tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Ada banyak orang yang melalaikan, suka-sukanya menunda, bahkan tidak melakukannya dengan alasan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ketika dia telah mempercayakan tugas itu kepada kita, ia tahu kemampuan kita. Ia tidak membiarkan kita seorang diri menjalankannya, tetapi ada Dia yang menyertai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ke-7 di bulan dan tahun yang baru 2024. Besar harapan kita untuk menjalani hari-hari ke depan dalam segala yang dipercayakan dengan penuh kerendahan hati dan rasa tanggung jawab melakukan bagian kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi sesama kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, ya Allah Bapa di surga, atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya melewati firman-Mu ini Tuhan, kami semakin semangat, semakin sukacita dalam menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Melewati tugas tanggung jawab dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami melakukannya dengan segala kerendahan hati kami, dengan rasa tanggung jawab, dan semuanya adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami persembahkan hanya kepadamu, ya Tuhan. Kami serahkan juga pada saat ini Tuhan, dalam setiap aktivitas kami, hari-hari kami ke depan, ke dalam tangan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Biar Engkau menyertai kami. Amin.